Oke, selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu kasus paling fenomenal dan kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia, kasus kopi sianida. Ini bukan cuma cerita kriminal biasa loh, ini adalah kisah tentang persahabatan, racun, dan sebuah pertarungan hukum yang berhasil membelah opini satu negara. Yuk, kita mulai. Coba deh kalian bayangin, satu cangkir es kopi Vietnam, satu dosis sianida yang mematikan, dan satu vonis penjara seumur hidup. Nah, tiga elemen sederhana inilah yang jadi pemicu drama hukum luar biasa yang menyita perhatian seluruh Indonesia selama berbulan-bulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kopi maut di Jakarta. Buat ngerti kasus ini secara utuh, kita harus mundur dulu ke titik awalnya. Ke sebuah sore yang kelihatannya normal-normal aja di sebuah kafe mewah di Jakarta, yang sebentar lagi bakal jadi TKP yang paling terkenal se-Indonesia. Jadi, ceritanya gini, semuanya terjadi tanggal 6 Januari 2016. Jessica Wongso datang duluan nih ke Cafe Olivier. Dia langsung pesan minuman, salah satunya es kopi Vietnam buat temennya, Mirna Salihin. Nggak lama, Mirna datang, duduk, dan minum kopi yang udah dipesenin itu. Dan tiba-tiba, tragedi terjadi. Mirna langsung kolaps, sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya, nyawanya nggak tertolong. Hasil otopsi kemudian mengungkap fakta yang bikin semua orang syok. Penyebab kematiannya adalah keracunan sianida akut. Nah, ini adalah fakta-fakta awal yang nggak bisa dibantah, yang jadi fondasi dari keseluruhan kasus ini. Lanjut ke bagian kedua, membangun kasus. Kematian Mirna ini bukan akhir cerita, justru ini baru permulaannya. Jaksa penuntut umum langsung tancap gas menyusun dakwaan yang paling serius dalam hukum pidana, pembunuhan berencana. Sekarang, mari kita bedah gimana cara mereka ngebangun argumennya. Jadi, Jessica itu nggak sekedar dituduh membunuh ya. Dia didakwa pakai pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Ini tuh pasal yang paling serem dalam kitab hukum pidana kita. Artinya, jaksa percaya tindakan Jessica ini nggak cuma disengaja, tapi udah direncanain matang-matang. Ancamannya, wah, bukan main-main, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terus, gimana caranya jaksa ngebuktiin adanya kerencana di balik ini semua? Nah, mereka pakai 3 pilar utama. Pertama, niat. Mereka berargumen kalau Jessica sengaja bawa sianida ke pertemuan itu. Kedua, perencanaan. Fakta bahwa Jessica yang ngajak ketemu, dia yang pesenin kopi duluan, dan dia yang punya kesempatan buat masukin racun itu. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak diperdebatkan, adalah motif, yaitu balas dendam. Katanya sih dipicu karena Mirna pernah menasihati Jessica soal hubungan asmaranya. Kita masuk ke bagian ketiga, keraguan dan kontroversi. Tapi, ya gitu deh, pas persidangan jalan, kasus yang kelihatannya lurus-lurus aja ini mulai goyah. Mulai banyak keraguan yang muncul, kontroversi memanas, dan satu negara ini jadi terbelah dua. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling inti, yang jadi hantu di sepanjang persidangan. Kalau nggak ada satu orang pun yang lihat Jessica naruh racun ke dalam kopi, sama sekali nggak ada. Terus gimana caranya pengadilan bisa yakin itu buat mutusin dia bersalah? Nah, disinilah pertempuran sengitnya dimulai. Di satu sisi, jaksa punya bukti forensik yang kuat, ada sianida di tubuh Mirna. Mereka juga punya alur cerita kejadian yang logis. Tapi di sisi lain, pengacara Jessica nunjuk ke satu lubang besar. Nggak ada saksi mata langsung. Seluruh kasus ini 100% dibangun di atas bukti tidak langsung atau bukti sirkumstansial. Dan banyak ahli hukum yang juga mempertanyakan, emang motif balas dendam ini beneran sekuat itu? Ini dia inti dari strategi jaksa. Mereka nggak punya satu bukti pamungkas gitu. Nggak ada smoking gun-nya. Jadi yang mereka lakukan adalah menyajikan serpihan-serpihan bukti, lalu meminta hakim untuk menyambungkan titik-titik itu menjadi sebuah gambar besar. Sebuah gambar yang menurut mereka ujung-ujungnya cuma menunjuk ke satu orang, Jessica. Bagian keempat, vonis dan jalan buntu. Setelah drama persidangan yang panjang dan heboh itu yang disiarkan langsung di TV nasional, akhirnya tibalah hari keputusan. Buat Jessica Wongso, ini adalah momen yang bakal menentukan seluruh sisa hidupnya. Dan vonisnya jatuh. Hakim menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Keputusan ini tentu saja langsung menggemparkan seluruh negeri. Terus, abis ini gimana? Masih ada jalan lain nggak buat Jessica? Secara teori sih ada, tapi prakteknya susah banget. Ada yang namanya peninjauan kembali atau PK. Tapi syaratnya harus ada bukti baru yang super penting, yang disebut novum, yang sama sekali belum pernah dibahas di sidang. Opsi lain, ya gerasi dari presiden.
Tapi itu kan pengampunan, bukan berarti dinyatakan nggak bersalah. Dan faktanya, upaya PK sebelumnya juga udah ditolak. Jadi bisa dibilang ini sudah jalan buntu. Oke, bagian terakhir. Kenapa kasus ini penting? Vonis sudah dijatuhkan, proses hukum udah selesai, tapi kok kasus ini masih aja kita omongin sampai sekarang ya? Kenapa? Jawabannya adalah karena dampak dari kasus ini jauh lebih besar daripada nasib satu orang di pengadilan. Karena gini, kasus kopi sianida ini jadi semacam cetak biru gitu. Sebuah landmark case dalam dunia hukum di Indonesia, khususnya soal pembuktian pakai bukti tidak langsung. Kasus ini seolah-olah ngasih pesan, hey, di Indonesia, vonis bersalah itu bisa loh dijatuhkan hanya dengan merangkai bukti-bukti nggak langsung, bahkan tanpa ada satupun saksi mata. Kasus ini juga memicu setidaknya 3 perdebatan hukum yang penting banget. Pertama, soal seberapa kuat sih bukti tidak langsung itu, batasannya di mana? Kedua, soal seberapa besar pengaruh opini publik yang begitu masif terhadap keputusan hakim. Dan yang ketiga, tentang finalitas hukum itu sendiri. Kapan sebuah kasus bisa dianggap benar-benar selesai dan adil? Dan pertanyaan-pertanyaan ini jujur aja masih jadi PR besar di dunia hukum kita sampai sekarang. Jadi, pada akhirnya, kasus ini tuh ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar yang mungkin bikin kita mikir. Sebuah dilema yang jadi inti dari semua kontroversinya. Saat semua bukti hanya bisa menunjuk ke arah pelaku, tapi nggak pernah bisa benar-benar memperlihatkan perbuatannya, sebenarnya di manakah letak keadilan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.